Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kita masih di bab analisis data dan peluang. Namun kita akan mempelajari mengenai kalau kemarin kita belajar mengenai fungsi probabilitas ya. Bahwa fungsi probabilitas itu nilai peluang itu bernilai antara 0 sampai dengan 1. Nah, jumlah keseluruhan peluangnya itu adalah 1. Kalau nilai peluangnya itu bernilai antara 0 sampai dengan 1. Tapi jumlah keseluruhan peluangnya itu sama dengan 1. Ya. Nah, kemudian untuk menghitung dari masing-masing fungsi probabilitas ini juga fungsi probabilitas ini memiliki unsur-unsur sama seperti halnya statistik elementer yang kemarin. Statistik elementer itu yang mempelajari mengenai data tunggal, data berkelompok itu. Nah, fungsi distribusi probabilitas itu juga sama. Dia punya rata-rata, min. Ya, nilai minnya diperoleh dari XI kali PI. Kemudian ada nilai ragam atau variannya. Seperti ini. Jadi XI dikurangi dengan minnya. Min itu kan mu ini mu ya. Ngomongnya mu. XI dikurangi mu dikuadratkan dikalikan PI baru dijumlahkan total. Ya, baru dijumlahkan total. Dengan nilai I 1, 2, dan 3. Kemudian berikut juga simpangan baku. Kalau simpangan baku itu mudah ya diperoleh dari ragam atau varian ini tinggal kalian akar. Seperti itu. Oke, kita langsung saja ya ke pembahasan nomor yang pertama. Di situ dikatakan untuk soal nomor 1 sampai dengan 6 ya, tabel distribusi probabilitas nilai harapan simpangan baku. Yang pertama kasusnya adalah sekeping uang logam. Di situ. Sekeping uang logam dilempar undi sebanyak 4 kali. Variabel acak Y menyatakan banyak muncul. Sisi gambar adalah, nah, kalau dilempar undi sebanyak 4 kali, berarti kan otomatis banyak titik sampelnya adalah 2 pangkat 4, iya kan? Nomor 1 titik sampel 2 pangkat 4 sama dengan 16. Maka kita bisa menghitung fungsi peluangnya. P karena ini hanya satu uang logam ya. Berarti yang pertama C ini 4, ini Y per 16. Nah, untuk Y-nya adalah 0, 1, 2, 3, 4. Maksudnya ini keluar sisi gambarnya. Tidak keluar sisi gambar berarti 0. Keluar sisi gambarnya 1. Keluar sisi gambarnya 2. Keluar sisi gambarnya 3. Keluar sisi gambarnya 4. Gitu ya. Ini maksudnya. Nah, kita mulai satu persatu. Y sama dengan 0. Kalau tidak keluar sisi gambar, peluangnya berapa? P Y sama dengan 0 sama dengan kombinasi 4 0 per 16 sama dengan 4 faktorial per 4 kurangi 0 adalah 4 faktorial kali 0 faktorial, coret-coret 16 sama dengan 1 per 16, ya kan? Kemudian Y sama dengan 1, maka P Y sama dengan 1 sama dengan kombinasi 4 1 per 16 sama dengan 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial kali 3 faktorial. Kali ini 1 faktorial ya. Ini coret-coret, coret 16. Sama dengan 4 per 16. Sama dengan 1 per 4. Y sama dengan 2, maka P Y sama dengan 2. Kombinasi 4 2 per 16 sama dengan 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial kali 2 kali 1 per 16. Coret-coret dapat 2 ya, sama dengan 6 per 16. Dibagi 2 itu 3 per 8. Kemudian Y sama dengan 3. P Y sama dengan 3 sama dengan kombinasi 4
3/16 sama dengan 4 kali 3 faktorial, 4 kurangi 3 itu 1 faktorial kali 3 faktorial per 16, coret-coret ya. Tinggal 4 ya. 4/16 1/4. Kemudian Y sama dengan 4. Peluang Y sama dengan 4 kali kombinasi 4/16 ini mestinya 1/16. Berarti 4 faktorial per 0 faktorial kali 4 faktorial per 16 sama dengan coret 1/16. Ya kan? Nah, berarti kita bisa susun. Kita bisa menyusun ke dalam bentuk tabelnya. Tabel distribusi probabilitas. Bagaimana? Y P Y sama dengan Y seperti ini. Kalau 0 itu 1/16 ya. Kalau 1 itu 1/4, 2 itu 3/8, 3 itu 1/4, kemudian 4 itu 1/16. Nah, seperti ini. Mengenai tabel distribusi probabilitasnya. Nah, ini sudah menjawab yang A. Nah, lalu untuk yang B-nya, sebentar, cari kertas dulu. Cari kertas dulu ya. Selanjutnya adalah kita bisa mencari nilai harapan. Nah, nilai harapan atau min ya. Ini rumusnya ya. Pak Jul selalu letakkan di sebelah Pak Jul. Jadi bukan berarti Pak Jul hafal ya, tapi Pak Jul itu juga lihat gitu loh. Yang B nilai harapan. Nilai harapan ya, yang dirumuskan dengan, kenapa itu ditulis E ya, ekspektasi dari bahasa Inggris ya. Kenapa ini pakai nilai harapan itu mu kok ditulis E? Karena ini berasal dari bahasa Inggrisnya, ekspektasi, expectation, harapan. Seperti itu. Nah, ini bisa dirumuskan sebagai sigma. Tadi dikatakan sigma ya, nilai dari 0 sampai dengan n. Y sama dengan 0 sampai dengan n sama dengan 4 atau 4 di sini. Nah, berarti Y dikali P, Y sama dengan Y. Nah, seperti ini. Berarti kita bisa hitung ya. Ya, ini tinggal dikalikan aja ini. 0 kalikan 1/16. 1 kalikan 1/4. Nah, seperti itu. Begitu mudahnya, iya kan? 0 kali 1/16 tambah 1 kali 1/4 tambah 2 kali 3/8 tambah berapa itu? 3 kali 1/4 tambah 4 kali 1/16. 4 kali 1/16 ya. Nah, untuk hasil akhirnya ya, Pak Jul tidak perlu panjang lebarkan di sini ya. Hasil akhirnya adalah 2. Masuk ke simpangan bakunya. Kalau di sini ditanyakan simpangan baku. Yang C, simpangan baku. Nah, sebelum masuk ke simpangan baku, kita bisa mencari nilai ragam atau variansinya, yaitu tau kuadrat itu sama dengan sigma Y sama dengan 0 sampai dengan 4 Y kuadrat dikalikan P seperti ini. Ini kurung 1. Oh, ini dikurung lagi ya. Min mu kuadrat. Nah, seperti ini.
Kemudian berikutnya adalah tinggal kita tulis saja. To kuadrat sama dengan Y kuadrat. Berarti sama seperti ininya. Ini kan Y-nya. Ini Y-nya, ini P-nya. Ini Y-nya, ini P-nya. Kan gitu. Nah, berarti tinggal ditambahkan. Berapa nih? Berarti 0 kuadrat ya. Berarti 0 kuadrat dikali 1/16 tambah 1 kuadrat kali 1/4 tambah 2 kuadrat kali 3/8 tambah 3 kuadrat kali 1/4 tambah 4 kuadrat kali 1/16. Nah, ini dihitung dulu, dikurangi mu-nya kan 2 kuadrat. To kuadrat sama dengan 1, ya kan? Ini kan jelas 0 tambah 1/4 tambah 3/2 tambah 9/4 tambah 1, ya kan? Dikurangi 4 sama dengan 1, ya. Berarti otomatis simpangan baku sama dengan akar to kuadrat akar 1. Nah, 1 selesai. Ya, panjang lebar sekali ya nomor 1. Nah, berikutnya untuk yang nomor kedua. Yang nomor kedua itu ada 2 poin itu. Sebuah kotak berisi 6 kelereng merah dan 2 kelereng putih. Diambil 2 kelereng secara acak tanpa pengembalian. Variabel acak X menyatakan banyak kelereng merah yang terambil. Nah, berarti kita bisa gunakan banyak. Mau diambil 2 kelereng ya. Yang diambil 2 kelereng. Nah, berarti kita bisa tentukan kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang pertama dari kelereng yang poin A. Yang poin A di situ dikatakan banyak sampel dulu ya. Banyak sampelnya kan jelas C62 ya. C. Nah, kan gini nulisnya. 6 kombinasi 6 diambil 2. Seperti itu. Jadi banyak titik sampel dulu. Titik sampel kombinasi 6 2. Ya kan, kombinasi 6 2 berarti sama dengan 6 kali 5 kali 4 faktorial per 4 faktorial kali, bener ya, 2 kali 1. Kombinasi, yang kok 6 toh. 6 sama 2 8. Berarti 8 6 7. 8 kurangi 6 C82 sama dengan 8 kali 7 kali 6 faktorial per 6 faktorial kali 2 kali 1 coret 4 ya, 4 kali 7 28. Jadi banyak titik sampelnya 28. Untuk kemungkinan yang pertama kita misalkan, kalau tadi kan kita memisalkannya bisa pakai Y bisa pakai X ya, itu boleh bebas terserah kalian. Kemungkinan yang pertama, pengambilan yang pertama itu 0, atau dengan kata lain tidak ada kelereng merahnya. Berarti Px sama dengan 0 sama dengan F0 sama dengan C08, ya kan?
Sebentar. Ini ada dua unsur. Ingat, ada dua unsur. Ingat, ada dua unsur, yaitu merah dan putih. Jadi kalau di sini yang pertama katakanlah merah ya, 6 berarti 6 0, berarti kan otomatis putihnya yang terambil. C2 2 kurangi X per 28 sama dengan karena 0 ya. Ini sebenarnya bisa langsung dikurangkan di sini 0. Nah, berarti sama dengan kombinasi 6 0 kali kombinasi 22 per 28 sama dengan 6 kali 6 faktorial per 6 faktorial kali 0 faktorial kali 2 faktorial per 1 per 28 ya. 0 faktorial kali 2 faktorial coret per 28 1 per 28. Nah sekarang kalau P nya X nya sama dengan 1, maksudnya merahnya 1, merah sama dengan 0, merah sama dengan 1. Nah otomatis P X sama dengan 1 sama dengan F1 sama dengan C61, otomatis kan yang 1 untuk yang putih ya kan, berarti di sini 2 1 per 28. Jadi ini merahnya 1, putihnya 1 ya, berarti sama dengan 6 kali 5 faktorial per 5 faktorial kali 1 faktorial kali 2 kali 1 faktorial per 1 faktorial kali 1 faktorial coret per 28 sama dengan 12 per 28 bagi 4 dapat 3 per 4. Dibagi 4 12 bagi 3 28 bagi 4 7 ya. Nah seperti ini. Kemudian merahnya 2. Nah berarti X sama dengan 2, otomatis PX sama dengan 2 sama dengan F2 sama dengan kombinasi 62 kombinasi 20 iya kan, karena kan yang keluar merah semua ini per 28 sama dengan 6 kali 5 kali 4 faktorial per 4 faktorial kali 2 kali 1 kali 2 faktorial per 2 faktorial kali 0 faktorial coret 3 kali 5 15 sama dengan ini per 28 ya, berarti sama dengan 15 per 28. Nah seperti ini untuk nilai-nilai harapannya ya. Kalau mau dibuat ke tabel distribusi probabilitas ya, tabel distribusi probabilitas itu berarti kan sama dengan X Fx. Nah seperti ini, 0 itu dapatnya 1 per 28, 1 itu dapatnya 3 per 7, 2 itu dapatnya 15 per 28. Ini silahkan kalian percantik sendiri ya, seperti itu. Kemudian kita masuk ke yang mu nya, nilai harapannya, sama seperti yang tadi, bahwa mu atau ekspektasinya sama dengan mu sama dengan ini tinggal dikalikan ya, 0 kali 128 tambah 1 kali 3 1 kali 3 per 7 tambah 2 kali 15 per 28. Ini hasil akhirnya adalah 3 per 2 seperti ini. Berikutnya kita bisa mencari nilai mu nya juga, mencari nilai mu nya ya, nilai mu mu simpangan baku ya, C simpangan baku
Nah, itu diperoleh dari kita cari ragam varians dulu. Rho kuadrat ya sama dengan sigma X sama dengan 0 sampai dengan 2 ya. 2x kuadrat dikalikan fx dikurangi mu kuadrat. Nah, ini tinggal dikalikan aja. Sama dengan ini kan kuadrat, 0 kuadrat kali 1 per 28 tambah 1 kuadrat kali 3 per 7 tambah 2 kuadrat kali 15 per 28. Nah, ini hasil akhirnya adalah berapa ini? 196 7 ya, 63. Nah, ini ini belum simpangan baku, ini baru ragam varian. Berarti simpangan baku sama dengan akar atau kuadrat sama dengan akar 63 per 196 sama dengan akar 9 kali 7 per 196 sama dengan 3 per 14 akar 7 ya. Selesai. Kemudian yang poin yang kedua, sebuah kotak berisi 6 kelereng merah, 2 kelereng diambil, 2 kelereng variabel acak Y menyatakan banyak kelereng putih. Nah, ini kalau tadi kan kelereng merah ya. Kalau sekarang yang terambil kelereng putih. Berarti sama persis seperti halnya tadi. Berarti kemungkinannya adalah merah. Yang pertama tadi, kalau tadi kan merah ya. Ini merah seperti ini. Nah, sekarang tinggal kalian hitung aja. Di sini putih, putih sama dengan 0 ya. Nah, putih ya. Putih sama dengan 0. Berarti X sama dengan 0. P X sama dengan 0 sama dengan F 0 sama dengan kombinasi. Kalau putihnya 0 kan otomatis merahnya terambil 62 C 20 ya. 20 bener ya. Nah, per tadi banyak sampelnya 28. Nah, sama dengan 6 kali 5 kali 4 faktorial per 4 faktorial kali 2 kali 1 coret 3, berarti 15 kali 2 faktorial per 2 faktorial kali 0 faktorial coret sama dengan 15 per 28 ya kan, 15 per 28. Nah, sekarang kalau putihnya 1, putih sama dengan 1 berarti X sama dengan 1. Nah, P X sama dengan 1 sama dengan F1 sama dengan kombinasi 61 kali kombinasi 21 per 28. Nah, berarti kan sama dengan 6 kali 5 faktorial ya kan, per 5 faktorial kali 1 faktorial coret kali 2 kali 1 faktorial per 1 faktorial kali 1 faktorial coret berarti sama dengan 12 per 28. 12 per 28 sama dengan 3 per 7 ya kan. Nah, sekarang kalau putihnya keluar 2 berarti X sama dengan 2, P X sama dengan 2 sama dengan F 2 sama dengan kombinasi putihnya keluar 2 ya. Berarti kan merahnya 0 nih. 0 kali kombinasi 2 per ini 0 ya, 28 sama dengan 6 faktorial per 6 faktorial kali 0 faktorial kali 2 faktorial kali 0 faktorial kali 2 faktorial coret per 28 sama dengan 1 per 28. Nah, seperti ini. Nah, sekarang tinggal kita tabel distribusinya. A, tabel distribusi probabilitas. Berarti kan sama dengan ini X, ini adalah fx coret ya. 0, 15 per 28 1
3/7 2 1/28. Selesai tabel distribusinya. Nah kemudian kalau untuk mencari apa ini, habis tabel ya, kemudian cari nilai harapan yang B nya ya. B nilai harapan sama dengan ekspektasi X sama dengan mu sama dengan, nah ini tinggal dikuadratkan 0 kali 15/28 tambah 1 kali 3/7 tambah 2 kali 1/28. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah setengah ya. Ini kan sama dengan 3/7. Ini coret-coret 14. Ya kan? Ini dikalikan ya kan 14 kan? 14 ini 1 kalikan 2 6 7/14 sama dengan 1/2. Yang C sekarang. Nah, untuk yang C itu sama saja tentang apa ya? Yang C adalah tentang simpangan baku. Nah, sama persis seperti yang tadi ya. Simpangan baku diambil dari ragam varian, nanti tinggal dikuadratkan. Sigma ya, X sama dengan 0 sampai dengan 2 X kuadrat kali PX sama dengan X dikurangi mu kuadrat. Nah ini tinggal dikalikan 0 kuadrat kali 15/28 tambah 1 kuadrat kali 3/4 ya kan. Kok 3/4 toh? 3/7 ya. 1 kuadrat kali 3/7 benar ya? 3/7 kemudian ditambah 2 kuadrat kali 1/28. Sebentar. Pak dulu catatannya Pak di mana ya? Oh iya benar. 3/7 ini 2 kuadrat kali ini dikurung ya, dikurangi mu kuadratnya setengah. Nah ini kuadrat. Hasilnya adalah sama ya. Sama ya, 3/7 ditambah 1/7. 1/28 4/28 1/7 berarti kan 4/7 iya kan. Seperempat ditambah 4/7 kurangi 1/4 itu sama dengan sama akar 63 63/196 ya. Bentar. Sebentar, 4 kali. Oh iya, 3/7 benar. Sama ya seperti yang tadi ya. 3 per berapa tadi? Oh belum diakar ini. Jangan diakar, orang ini ragam varian kok. Nah baru kalau simpangan
baku sama dengan akar dari to kuadrat sama dengan akar 63 per 196 sama dengan 3/14 akar 7. Nah, selesai. Ini benar-benar selesai. Kemudian nomor 3 ya. Nomor ketiga di sini. Sekeping uang logam didesain sedemikian rupa sehingga probabilitas muncul sisi angka A 2 kali dari probabilitas muncul sisi gambar G. Variabel acak X menyatakan banyak kejadian muncul sisi angka adalah. Nah, berarti kan kemungkinannya adalah kita misalkan aja A itu kejadian angka ya. A kejadian angka, G kejadian gambar, ya kan? Nah, berarti kita bisa identifikasi di sini dia muncul sisi angka 2 kali dari probabilitas muncul sisi gambar. Berarti kita bisa menuliskan bahwa PA itu sama dengan 2 kali PG. Nah, seperti ini. Nah, kita mesti tuliskan bahwa PA ditambah PG ya, itu kan sama dengan 1. Nah, PA-nya saya ganti dengan 2 PG atau ini kan sama dengan PG sama dengan PA per 2, ya kan? Nah, berarti PA ditambah PA per 2 sama dengan 1. Berarti 3/2 PA sama dengan 1. PA sama dengan 2/3. Nah, otomatis PG sama dengan PA 2/3 dibagi 2 sama dengan 2/6. Ya tidak mungkin dong. Kan jumlahnya 1, berarti otomatis 1/3. Nah, seperti ini. Berarti tabel distribusinya yang A distribusi ya X seperti ini. Kalau PA nya 0 itu 1/3. Kalau PA nya ada 1 sama saja 2/3. Gini. Kemudian B nya nilai harapan jadi ekspektasi X sama dengan mu sama dengan 0 kali 1/3 tambah 1 kali 2/3 sama dengan 2/3. Nah, kemudian simpangan baku berarti to kuadrat, nanti tinggal di akar ya. Berarti sigma N sama dengan 0 sampai dengan 1, ya kan? X kuadrat kali PX, X kuadrat kali PX min mu kuadrat sama dengan 0 kuadrat kali 1/3 tambah 1 kuadrat kali 2/3 dikurangi mu nya 2/3. Nah, sama dengan 2/3 kurangi 2/3 ini. Ini 2/3 nya dikuadratkan. 2/3 kurangi 4/9 sama dengan 2/3. Benar ya? 36.
jadikan 9 ya. 9 kalikan 3 6 62. Empat per 9 2/3. Nah ini jadikan 9 aja. 9 ya, 9 bagi 3 kali 2 6 kurangi 4 sama dengan 2/9 ya kan. Tinggal di akar, berarti simpangan baku sama dengan akar 2/9 sama dengan 1/3 akar 2. Selesai. Lanjut yang ke berapa ini? Yang ke 3 sudah, 4 ya. Nah, sebuah mata dadu tidak seimbang dengan peluang muncul mata dadu 1 adalah 2 kali peluang muncul mata dadu lainnya. Dadu tersebut dilempar undi sekali. Variabel X menyatakan bilangan 1 yang muncul pada mata dadu. Nah, ini pertanyaannya kan tetap sama ya. Berarti kita bisa menuliskan mengenai fungsi Y itu nomor 4 ya. Y sebagai mata dadu yang muncul. Mata dadu yang muncul. Ya kan? Nah, berarti kita bisa menuliskan fungsinya P Y sama dengan Y sama dengan FY sama dengan, nah ini ada beberapa peluangnya, ada beberapa kemungkinan maksud saya. 2K itu untuk Y sama dengan 1. Nah ini yang mengatakan peluang muncul mata dadu 1 itu adalah 2 kali peluang muncul mata dadu yang lainnya, 2K ya kan. Nah kemudian untuk K yang lain berarti otomatis Y nya adalah 2, 3, 4, 5, 6. Dadu satunya di sini loh ya. Nah kemudian untuk peluang yang lainnya adalah 0 yang lain. Nah otomatis X itu sebagai Y ya. Oh ini udah didefinisikan ini. Berarti otomatis tabel distribusinya, tabel distribusi probabilitasnya itu sama saja Y P Y sama dengan Y seperti ini. 0 itu sebentar. Ini Pak Jul harus hitung kemungkinannya kan semuanya 1 ya. 2K berarti 2K ditambah K tambah K tambah K tambah K tambah K. Ini sudah 5 ya, sama dengan 1. Berarti kan sama dengan 2K tambah 5K sama dengan 7K sama dengan 1. K sama dengan 1/7 ya kan. Berarti K nya adalah 1/7. Nah peluang 0 itu kan diperoleh dari 5 kali K sama dengan 5/7. Sedang peluang satunya adalah 2K sama dengan 2/7. Nah seperti itu. Oke. Nah selanjutnya untuk yang B, nilai harapan. Nilai harapan sama dengan ekspektasi Y sama dengan mu
sama dengan 0 kali 5/7 tambah 1 kali 2/7 sama dengan 2/7. Seperti ini. Ya kan? Sebentar. Kemudian berikutnya adalah simpangan bakunya. Simpangan bakunya ya. Kita bisa cari C simpangan baku seperti biasa diperoleh dari ragam varian dulu. Kita bisa cari bahwa sigma X Y ya, kita pakainya Y sama dengan 0 sampai dengan 1. Di situ X kuadrat kali P kali Y sama dengan Y dikurangi mu kuadrat sama dengan 0 kuadrat kali 5/7 tambah 1 kuadrat kali 2/7 dikurangi mu nya adalah 2/7 kuadrat. Ya kan? 2/7 kuadrat itu sama dengan 10 akar 49. 10/49 baru simpangan baku. Simpangan baku sama dengan akar to kuadrat akar 10/49 sama dengan akar 10/7. Selesai. Untuk nomor yang keempatnya. Oke, lanjut ke yang nomor ke 5 kali ya. 5. Wah, ini udah hampir 1 jam ya. Nomor yang kelima, percobaan melempar 2 buah dadu berisi 6 bersama-sama 1 kali variabel acak X yang menyatakan jumlah kedua mata dadu yang muncul. Nah, berarti kita bisa mendata. Banyak kemungkinannya itu banyak dari kemungkinan hasil penjumlahannya itu berapa. Ya kan? Karena kan masing-masing 6, nilai mata dadu terkecil itu kan 1 sama 6. Berarti kalau mata dadu yang pertama 1 dan 1, kalau yang 1 6, berarti 2 itu adalah minimal, 12 itu adalah maksimal. Maksimal penjumlahannya maksudnya. Nah, otomatis kita bisa mendata jumlah 2 itu diperoleh dari satu cara. Jumlah 3 itu bisa 1 2 2 1. 2 cara. Jumlah 4 bisa 1 3 3 1 2 2. Itu ada 3 cara. Begitu seterusnya, jumlah 5 itu ada 4 cara. Silakan data sendiri ya. Jumlah 6 ada 5 cara. 7 6 cara. 8 7 cara. Sebentar. Kok ngawur Pak Jul? 5 ya. 7 itu 6 cara. 8 itu kembali. 8 itu 5 cara. 5 cara ya. Kalau kita mau data ya. 1 6. 6 1. 2 berapa? 2 6. Tapi ini bisa dianggap 1 ya ini ya semestinya. Jumlah mata dadu 8 6 2. Didata aja dulu deh. Kemudian 3 5 5 3. Kemudian 4 4.
ya kan? Ini kok bisa ini mestinya 8 berapa ini? 7 ya. Jumlah mata dadu 8. Ini mestinya 7 ya. Coba kalau yang 7 itu 16. Nah, oh. Pak Jul salah. 8 itu ya Pak Jul sampel 8 ya. 8 itu 17 71 26 62 terus 35 53 ya kan, kemudian 44. Sebentar. Oh, Pak Jul baru tahu dadu itu kan nggak mungkin 7 ya. Aduh, ya benar 5. Benar 5. Kemudian 9. Berarti mestinya 4 cara. 4 cara. Wah, trader tadi Pak Jul. Ya. 9 itu dapat 6336 sama 5445. Iya kan? Nah, udah 4 cara. 10 berarti turun ini 3 cara. 11 2 cara. 12 1 cara. Nah, sekarang tinggal kita data tabel distribusinya, yaitu X. Kemudian di sini adalah PX sama dengan X seperti ini. Kita data dari atas ya, itu dari atas ini ya. Nah, berarti ini total caranya berapa ini? Total cara sama dengan 36. Tinggal kalian cross check ya. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 5 6 5 4 3 2 1. Itu total caranya 36. Seperti itu. Ya, bisa diterima dulu. Nah, sekarang tinggal PX-nya. X-nya yang atas itu 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Semoga cukup ini. 1 cara berarti 1/36. 2 cara ya, berarti 2/36. 4 itu 3/36. 5 itu 4/36. 6 itu 5/36. 7 itu 6/36. 8 5/36. 9 4/36. 10 3/36. 11 2/36. 12 1/36. Nah, ini adalah tabel distribusinya ya. Nah, kemudian kita mencari nilai harapan. Ini yang A. B. Nilai harapan. Ekspektasi X sama dengan ekspektasi, kita pakainya apa tadi? X ya. Nah, X aja. Mu. Berarti mu sama dengan 2 kali 1/36 tambah 3 kali 2/36 tambah 4 kali per 36. 4 kali 3/36 tambah bla 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 12 kali 1/36. Hasil akhirnya berapa? Hasil akhirnya Pak Jul langsung tulis hasil akhir ya, 27/6. Seperti ini. Nah, berikutnya untuk
Waduh, mana ini tadi? Wah, waduh, udah habis banyak ternyata kertasnya. Kemudian simpangan bakunya mudah ya. Simpangan baku berarti sigma ini pakai ragam varian X sama dengan berapa? X sama dengan 2 sampai 12 ya. 2 sama X sama dengan 12. Di situ adalah X kuadrat kali P kali X sama dengan X. Ya kan? Dikurangi mu kuadrat. Sama dengan, nah ini tinggal 2 kuadratan. 2 kuadrat kali 1/36 tambah 3 kuadrat kali 2/36 tambah 4 kuadrat kali 3/36 tambah bla 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 tambah 12 kuadrat kali 1/36. Nah, hasil akhirnya berapa? Hasil akhirnya adalah 605/36. Nah, otomatis simpangan baku sama dengan akar tu kuadrat. Akar 605/36 sama dengan akar 605/6. Selesai ya. Seperti itu. Kemudian berikutnya adalah yang nomor ke berapa ini? Yang nomor ke-6 ya. Yang nomor ke-6, di situ suatu perusahaan yang memproduksi bohlam ingin menguji bohlam yang diproduksinya. Dalam 10 bohlam yang tersedia, sebanyak 4 buah bohlam rusak. Dipilih 5 bohlam secara acak untuk diuji. Variabel acak X menyatakan banyak bohlam rusak yang terambil. Nah, kita bisa menulis mengenai sampelnya. Banyak sampelnya dulu. Banyak sampel yang tersedia itu sama saja kombinasi 10 ya, karena akan diambil 5 ya kan, dipilih 5 bohlam berarti kombinasi 10 dari 5, kombinasi 5 dari 10. Nah, berarti 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial per 5 faktorial kali 10 kurangi 5 kan 5 faktorial kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Coret 4 coret dengan ini 2 coret dengan ini 2 ya, 2 kali 2 4 kali 9 kali 7 sama dengan 252. Nah, sekarang tinggal dipilih kemungkinannya. Kan ada yang rusak, ada yang hidup. Rusaknya 4. Ya kan? Berarti kan rusak 4, hidup ada 6. Nah, dipilihnya 5. Berarti kemungkinan 1X sama dengan 0. X sama dengan 0 ya. Kok X banyak sampel tuh. Banyak X bohlam rusak. X sama dengan banyak bohlam rusak. Oh, ini yang diminta bohlam rusak. Bohlam rusak. Banyak bohlam rusak. Berarti X sama dengan 0, berarti nggak ada yang rusak ya. P X sama dengan 0 sama dengan F 0 sama dengan kombinasi tidak ada. Kalau 0 itu berarti nggak ada yang rusak. 4 0 berarti kan hidup. Kombinasi 10. Oh sorry, ini 4 ya, ini 6 lah. Nah, ini 6 65 per 252 sama dengan kombinasi 4 itu sama dengan 4 faktorial per 4 faktorial kali 0 faktorial. Coret-coret ya. 6 kali 5 faktorial per 5 faktorial kali 1 faktorial. Nah,
252 sama dengan 6 per 252. 6 per 252. Sekarang kalau kemungkinan rusaknya 1. Nah, PX sama dengan 1. Kemungkinannya adalah kombinasi 41. Berarti kalau rusaknya 1, berarti kan sisanya hidup. Yang 4 hidup. Iya kan? Berarti kombinasi 6, 4. Rusak 1, hidup 4. Nah, per 252 sama dengan 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial kali 1 faktorial kali 6 kali 5 kali 4 faktorial per 2 kali 1 kali 4 faktorial. 3 kali 4 12, 12 kali 5 60. Nah, sama dengan 60 itu sama dengan 1 per 42 ya. Nah, bener enggak? Ah, 10 dibagi 6 42 10 ya. Enggak teliti. X sama dengan 2, PX sama dengan 2, F2 sama dengan kombinasi 24 kombinasi 6 rusak 2 hidup 3. Nah, per 252 sama dengan 4 kali 2 faktorial per 2 faktorial kali 2 kali 1 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial kali 3 kali 2 kali 1 coret 2 kali 5 10 kali 4 40. Ya bener ya. Bener enggak tuh? 4 kali 2 faktorial masih ada 2. 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial 3 kali ini benar 5 kali 4 20. Benar ya. Empat 2 kombinasi 6 3. Aduh, ketinggalan ini 3-nya. Nah, 6 kali berarti 120 ya. 20 kali 6 kan 120 per 252 sama dengan 40 per 40. Ya enggak nah. Dibagi 6 20 ini. 20 252. Nah, X sama dengan 3. PX sama dengan 3 sama dengan F3 sama dengan kombinasi 4 3 rusaknya 3 hidupnya berarti kan 2 berarti 252 sama dengan 4 kali 3 faktorial per 1 faktorial kali 3 faktorial coret 6 kali 5 kali 4 faktorial per 4 faktorial kali 2 kali 1 coret 3 per 252 sama dengan 12 kali 60 per 252 sama dengan 10 per 42. 10 per 42. Nah, sekarang kalau X nya 4 berarti PX sama dengan 4 sama dengan F4 sama dengan kombinasi rusak 4 berarti hidup 1 ya. Hidup 1. Nah, 252 sama dengan 4 faktorial per 4 faktorial kali 1 faktorial kali 6 kali 5 faktorial per 5 faktorial kali 1 faktorial per 252 sama dengan 6 per 256.
Ya kan? 6/256 itu sama dengan, oh ini bisa disederhanakan ternyata, dibagi 6 dapat 1/42. Ini juga 1/42. Aduh, udah 1 jam. Distribusinya, tabel distribusinya probabilistik ya, itu berarti X PX berarti 0 1 2 3 4. 0 1/42, 10/42, 20/252. Kemudian X nya 10/42, 1/42. Nah seperti ini. Kemudian kita bisa hitung nilai harapan yang ini, yang A ya. B, nilai harapan ekspektasi X sama dengan mu sama dengan 0 kali 1/42 tambah 1 kali 10/42 tambah 2 kali 20/252. Oh kok 20/52, 20/42 ini udah disederhanakan kok ya, 42 ya. Nah ini saya revisi 42. Nah berarti 42 tambah 3 kali 10/42 tambah 4 kali 1/42. Nah hasilnya tentunya adalah mu sama saja 84/42 sama dengan 2. Nah jadi kita sudah peroleh nilai mu nya yang bernilai 2. Kemudian kita baru lanjut ke simpangan baku. Simpangan baku berarti tau kuadrat sama dengan sigma X sama dengan berapa? 0 ya. 0 sampai dengan 4. Kemudian di sini adalah X kali X kuadrat ya, kali PX sama dengan X kurung kurangi mu kuadrat. Nah dapat seperti ini. Tau kuadrat sama dengan X kuadrat itu 0 kuadrat kali 1/42 tambah 1 kuadrat kali 10/42 tambah 2 kuadrat kali 20/42 tambah 3 kuadrat kali 10/42 tambah 4 kuadrat kali 1/42. Nah gini dikurangi mu nya 2 kuadrat. Nah hasilnya berapa silahkan kemudian kita bisa hitung simpangan baku sama dengan akar tau kuadrat. Nilai dari sini masuk ke sini ketemu ini, selesai. Gitu ya. Saya rasa cukup, semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Silahkan kalau misalkan ada koreksi bisa kalian tulis di dalam kolom komentar. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.